Al-Fadila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwah Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Sayyid Wahid Habib Salih bin Abdullah Ghazali Al-Hamid Wajidat Al-Butra Habita Muhsin bin Ali Wasgab Ibu Sulina Habib Abdullah bin Ali Jindan Thumma ila ruhi Siti Muharrama binta Ishaq Thumma ila ruhi Pak Paji Thumma ila ruhi man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa wa'idna wa'idi mawsuni wa furu'ihim anna Allah yafilahu wa yarhamuhum wa yu'li darajat fi jannah wa yu'idhum barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafatim fi dunya wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu qati'it thariq. Pembahasannya sekarang, perinciannya itu. Hukmu qati'it thariq at-ta'ziru. Yang pertama, ta'zir. Yaitu pemberian hukuman dari sisi imam. Kalau apa? Illam yaktul walam ya'khudil mala. Dan dia tidak mengambil harta. Kalau tidak bunuh, tidak mengambil harta, maka dia cukup diberikan hukuman supaya jerah. Agar menjadi jerah. Ya, nakut-nakuti. Allah yarhamu. Siapa itu? Celukane gecol lah ini ya. Itu kan orang-orang kok gawe rukuan. Gawe rukuan Dik. Apa iki Dik? Wit-witan meneng. Kan kaget. Gecor ku lanang. Terus meninggal kan ya. Enggak sebut oleh berkah majelis. Iya. Kayak ngono yang mesti tok. Malam yaktul barang siapa yang tidak bunuh dari yang namanya apa ini begal. Walam ya'khudil mala dan dia tidak mengambil harta. Wa innama yu'zin nasa, hanya saja dia ganggu manusia saja. Kemudian apa? Wa yurahibu. Rohaba yurahibu. Membuat lari ya. Membuat lari ketakutan mereka manusia. Hadza hukmu annahu yu'azzar. Ini hukumnya sesungguhnya dia tadi itu di ta'zir. Iya benar? Nah, wa ta'ziru bi'urfil imam. Dan ta'zir itu sesuai dengan ketentuan dari imam atau pengetahuan imam, maksudnya inisiatif dari sang imam. Itu yang pertama itu. Wal hukmu tsani, hukum yang kedua. Hukum yang kedua. Apa? Al-qatslu hatsman. Wajib untuk dibunuh. Jika apa? Ingkotala. Jika dia bunuh. Kisos kan? Dia bunuh, dibunuh. Cuma bedanya sama kisos, meskipun keluarganya ini memaafkan, tidak gugur. Ya. Karena yang namanya dibunuh dalam masalah qati'ut thariq itu hakullah. Tidak ada hakun nas di sini. Sama seperti ketika seseorang tadi itu minum khamr. Itu hakullah. Ya, tidak bisa. Termasuk apa? Mani'uz zakah. Mani'uz zakah diperangi. Meskipun mustahik tidak mau. Artinya memaafkan. Tidak bisa. Karena ini milik Allah. Haknya Allah. Wajib dia
dibunuh. In qatala walam ya'khudil mal, dan dia tidak ngambil harta. Artinya kalau dia ngambil harta semakin parah. Selain dibunuh, nanti ada mas ya, adalah di sini dipotong, kemudian apa disalib. Nah ini, lakin ikhtalafu, tapi ulama itu berbeda pendapat masalah dibunuhnya ini. Hal yuktalu qisasan am haddan. Yang jadi pertanyaan itu dalam masalah begal ini, kalau misalnya dia bunuh, kan dibunuh. Dibunuhnya ini karena bunuh orang, atau karena memang hukum syariat seperti itu. Ini kok berdiri? Berdiri. Atau memang hukum syariat seperti itu? Ini khilaf di antara ulama. Hal yuktalu qisasan am haddan. Apakah dia dibunuh sebagai kisos karena bunuh orang, atau had syariat? Ya sudah. Wa yatarattabu ala hadainil qaulaini hukman. Ya kan? Dan karena dua hal ini akan terjadi dua hukum. Apa kira-kira? Kalau kisos dan tidak ya. Kalau memang itu had, tidak bisa. Makanya dikatakan di sini, wa yatarattabu ala hadainil qaulaini hukman. Baik dia yang mengatakan itu sebagai kisos, baik itu yang mengatakan dia sebagai had, hukuman syariat, semuanya ada hukumnya. Apa itu? Ini. Fa in qulna, maka jika kita mengatakan yuktalu haddan, dia ini dibunuh karena hukum syariat, paten, atau bahasa gampangannya hakullah. Hakullah, haknya Allah. Inilah. Falau samahahu waliyul qatil, kalaupun memaafkan kepada si begal ini, siapa? Waliyul qatil, walinya korban. La tufiduhul musamahatu bal yuktalu. Maka tidak akan memberikan faedah. Yang namanya apa? Pemaafan. Tidak bisa. Bal, tapi yuktalu, tetap dia dibunuh. Karena hak Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Paham ya? Wa in qulna, maka jika kita mengatakan yuktalu qisason, dia itu dibunuh sebagai kisos, sebagai bentuk kisos. Yaskutu anhul qatlu bil musamaha. Nah, gugur dibunuh kalau ada pemaafan dari pihak korban. Maksudnya pihak keluarga korban, karena korbannya sudah mati. Walinya, keluarganya korban itu. Nasallallahu alaihi wa afiyah, insyaallah. Ya. Hati-hati anak ingatkan, jangan lupa setiap pagi itu masukkan uang untuk sodako. Pagi buta itu siapkan sudah. Malam itu taruh uangnya, enggak tahu 5.000 kayak, enggak tahu 10.000 taruh di bawahnya. Karena namanya ainul hasid, pandangan orang hasud itu selalu memandang dengan kebencian, kemarahan. Dan kemarin di acara hall, hati, di acara hall Habib Umar Ba'agil, gurunya Habib Taufik, beliau nyampaikan lagi itu. Hati, terutama yang keturunan Rasulullah. Dikatakan ada seorang wali min auliya ketemu sama beliau. Beliau cerita terang-terangan itu. Ada satu orang cerita sama anak, katanya beliau, anak dipanggil. Hati-hati di daerahmu, itu
target utama setan karena mereka kecewa sekali setelah banyak orang-orang yang dia ini menjadikan penyembah berhala, yang tidak sholat, pemabuk, berubah semuanya. Maka di daerahmu itu, katanya beliau, maksudnya kita orang ini, kalau ada orang yang akan benci sama habaib, nyelakai habaib, mencaci maki habaib, dukungan utama setan. Apa jalannya? Satu, kembali kepada azkar wal aurat Bani Alawi. Kakek-kakekmu sendiri, katanya beliau. Hati-hati, bukan main-main loh. Di subuh tidak bangun, apalagi tidak sholat. Kemudian tidak baca wirid, itu sasaran utama itu. Sasaran utama. Ini kayak gini. Dibunuh kisos, naudzubillah, semua dijaga oleh Allah. Wa in qulna yuqtalu qisason yasqutu anul qatlul musamaha. Kalau memang dibunuh karena kisos, maka gugur darinya pembunuhan tadi itu dengan maafan. Bil musamahati, dengan pemaafan. Nah, kalau gitu ya apa? Kan ada dua ini kan. Ya imam nanti ngelihat mana yang lebih aslah untuk kasus yang ada. Wakhtiyar ahadil qaulain, memilih di antara dua ini bukan semua orang. Yang memilih itu bukan semua orang. Anak dawes, anak mau milih dia sebagai had, anak milih dia sebagai kisos, enggak. Pilihan di antara dua ini rojiun ila hikmatil imam. Kembali kepada ilmunya, pengetahuannya imam. Paham? Kenapa? Fima, di dalam apa-apa yarohu, yang melihatnya. Siapa imam? Al-aslah. Terhadap masalah ini mana yang lebih baik. Hati-hati. Kemudian wal hukm tsalits, hukum yang ketiga, qat'u yadihil yumna. Kemudian warijlihil yusra. Kapan itu? In akhadzal mala faqat. Harusnya kan pencurian, harusnya tangan kanan toh. Nyuri lagi tangan kiri, nyuri lagi kaki, nyuri lagi kaki kanan, nyuri lagi kaki kiri. Nyuri lagi ada dua, ada takzir, ada yang mengatakan dibunuh. Tapi ini enggak, karena ini meresahkan umum. Ini meresahkan umum. Makanya sekali dia berbuat langsung dua. Kanan, tangan, kiri, kaki. Langsung. Pemotongan tangan kanan dan kaki kiri. Kapan itu? In akhadzal mala faqat. Kalau dia ngambil harta saja. Kalau tangannya ada. In kanatil yadu mawjudatan. Kalau memang tangannya itu ada. Wa illa, kalau tidak ada, yuktafa berijli, ya cukup dengan kaki. Cukup dengan kaki. Summa, kemudian apa? Tuqta'u yadul yusra. Dipotong tangan kiri. Warijlul yumna, dan kaki kanan. In ada, jika dia ngulangi lagi, wa akhadal mala, dia ngambil harta. Itu. Jadi kalau ini cuma begal, ngerampok ya, ngerampok. Bukan ngerampok, apa namanya? Perampok jalanan. Perampok jalanan. Kalau tidak bunuh, potong langsung tangan. Tangan kanan, kaki kiri. Tangan kiri, kaki kanan. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, berulang lagi seperti itu ya apa? Ya ta'zir, atau ya tadi itu kalau nyuri terus itu ya apa?
Ya. Kalau ada tangannya. Kalau tangannya tidak ada. Nah, kalau tangannya tidak ada, tangan kanan tidak ada. Berarti cuma potong kaki. Ya. Nanti nyuri kedua baru tangan kiri. Kan gitu. Jadi baru yang kedua itu tangan kiri, kaki kanan. Dia kan mencuri pertama kok tangannya enggak. Ya tangannya enggak ono pisan. Dari pertanyaannya kok iso tangan kanan sih enggak ono sih nyolong ya. Ya mungkin gunakan anak buah. Balik mana pembahasan? Dia punya berakal apa enggak? Kalau berakal dia merintahkan ya enggak ini. Nah, terus yo opo gambarannya enggak duit tangan nyolong? Ya tangan kiri. Nauzubillah. Enggak dibahas, enggak dibahas ya. Itu. Nah, kan ini kan tertib kan? Pertama tangan kanan, kaki kiri. Kedua tangan kiri, kaki kanan. Kalau pertama kali tangan kiri, berarti ini kanan. Yang kedua tangan kanan, kaki kiri. Dibalik gitu gimana? Kalau yang pertama tidak boleh, tertib. Tapi wa ba'duhum qol. Tapi sebagian ulama mengatakan innal aidi wal arjuli, kenapa? Ya juzu fiha al bidayat bil yumna awal yusra. Jadi untuk masalah yang kanan apa yang kiri, baik di tangan atau di kaki terserah. Mau kanan dulu, mau kiri dulu ketika bidayah, ketika permulaannya. Itu bergantung. Yahkumul, nah, kembali lagi kan, yahkumul imam. Imam yang menghukumi. Bima sya'a, dengan apa-apa yang imam mengendaki. Pokoknya, ini patennya ini, innamal maksudu bikaunil qad'i min khilaf. Yang penting itu tujuannya adanya pemotongan itu dengan berbeda. Jadi tidak boleh kalau tangan kanan, kaki kanan. Tangan kiri, kaki kiri. Tidak boleh. Tujuannya itu selang-seling. Khilaf. Apa itu? Apa selang-seling itu bahasa Indonesia? Silang. Li'anna Rabbana qol, karena Allah menyatakan autuqatta'a aidihim, atau dipotong tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, tapi min khilafin, dari silang. Dari silang. Innama apa itu? Al-hukmur rabi, hukum yang keempat, yang paling berat ini. Al-qatlu thumma salbu thalathata ayyamin in qatala wa akhadhal mala. Dibunuh, kemudian dia disalib selama 3 hari. Atas siapa? In qatala wa akhadhal mala. Kalau dia bunuh ngambil harta. Plus naudzubillah. Bunuh ngambil harta. Jelas. Wala budda ayakuna al-malu nisaban. Jelaslah. Harus ada yang namanya hartanya itu mencapai nisab. Nisab pencurian ya. Berapa gram? 1/4 dinar. Nah, masuk diatar. Piro? Lali.
seperempat dinar. Satu dinar itu kan 4 gram. 4 gramnya seperempat mesti lali terus ya. Kakean urusan kerupuk lali. Mesti lali, ben iki mesti lali. Kita tanyakan kepada Yai Google ya. Seperempat dinar itu mencapai gram wanisif sita gram. Oh, 1,6. 1,6. 1 gram 6. Nah, apa sih, Junet? 6 kilo. Waro. Saya mikir, padahal kerja. 1 gram ya 6 miligram. Sekarang emas piro? Kerupuk. Pakai masuk ngerti. Berapa emas 1 kilo? Jadi yang tahu harga emas itu 2. Orang yang kerja emas sama istrinya sing jihad. Dididik jauh emas, apal dia harganya. Iki wayahe emas mudun mas, tuku emas. Bendino balik emas. Ada orangnya itu sengaja rahasiakan untuk menutupi privasi. Berapa? 1 gram berapa? 900. 6 mili itu kurang lebih 1 juta kali ya. Bisa menuan lah. 1 juta. Nyuri 1 juta. Ya, iku iling-iling nih, mesti lali. 1,6. Ya, seperempat rupiah dinar itu 1,6 gram. 1 gram 6 mili. 6 saya pikirnya. Alhamdulillah yang dipakai mencapai nisab semuanya ya. Iya. Wa qalu ini lau dakhalat isobatul madinati wa hasarat usratan fi baitiha walam tastati al-harabu. Jadi ceritanya ini apa? Kalau jadi gini, isobatul Madinah itu bajingan kota. Apa ya jenenge? Ya premannya di sana itu. Dia preman yang ada di jalan-jalan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia kan biasanya berbuat itu di jalan gitu ya. Ini enggak. Ini preman itu masuk ke satu rumah. Di rumah itu dia disekap, ditutup semuanya. Jadi sang korban ini tidak bisa berbuat apapun. Sama kan seperti di jalan kan? Di jalan itu karena dia disekap, artinya dibegal di jalan sehingga dia tidak bisa minta bantuan. Ini ndak di rumah, tapi kasusnya sama. Apakah dihukumi dia ini sebagai perampok atau dia dihukumi juga begal? Padahal di rumah. Itu. Terus silakan. Walam tastati al-haroba. Itu usro, tidak mampu untuk lari. Keluarga yang disekap itu loh. Tidak bisa lari. Wala istata'at al-istighotsata. Itu usro tidak ada kemampuan untuk minta bantuan. Maka bagaimana? Fahukmuhum hukmu gutta'it tariq. Dia sama begal juga. Loh, begal itu kan di rumah. Apa di jalan ini kan di rumah. Sama kasusnya. Cuma bedanya beda suasana saja.
Yang ini di jalan, yang ini di rumah, sama saja. Ada satu kejadian di rumahnya salah satu teman itu dulu kejadian. Rumahnya itu dirampok orang. Jadi dia itu ngeliat di balik pintu. Ini di ruang tamunya ini banyak orang sudah. Banyak orang. Ya untungnya dia ngira keluarganya itu tidur gitu loh. Jadi kelihatan TV-nya diangkat, barang-barang berharganya diangkat, kelihatan dia. Dia ngelihat di kamarnya itu, depannya itu ada kamar ruang tamu. Kan biasa ruang tamu ada Gucci, ada itu yang mahal-mahal itu. Ya itu kok Indomamu, ruang tamu ceret. Tapi ya tidak apa-apa juga, itu menunjukkan warok. Atau zuhud, tapi zuhud kepeksan. Ya. Saya bilang berarti apa? Nah ya apa Beb? Anda bisa apa-apa sudah. Zaman itu ya HP kan tidak ada. Dia mau telepon, nah telepon kan di luar. Sedangkan kalau dulu gunakan telepon yang apa itu selu yang di apa nyambung itu Mas? Hah? Apa? Wow, tong. Tuh telepon kotaan kok dikai paralel itu. Iya bodoh di rumah kan. Kalau dia nyalakan itu kan nyala pisan ini. Dia tahu. Akhirnya dibiarkan sudah. Jadi kelihatan, Beb. Anak kelihatan. Dia ngambil TV anak waktu itu TV yang gede-gede. TV tabung gede loh, Beb. Dia ambil kuncinya sampai sofa-sofanya. Kelihatan dia. Akhirnya dia takut ketahuan sampai apa? Dia masuk kamar mandi sudah. Ditunggu di kamar mandi. Ini keludak. Istrinya dilihat. Kalau saya bangun diberitahu karena takutnya mau lampu kan. Nah, opo ini keadaan seperti itu loh. Bayangin ini. Oh, makanya kalau malam ketika atau kapanpun lah, ketika inti naruh sepeda motor, ngontak dan lain sebagainya, nutup apa? Ngunci. Itu baca ayat kursi. Ayat kursi. Insyaallah selamat. Kalau pembajakan ya apa? Pesawat itu loh, tutup bajak sawah. Pesawat dibajak, tutup sambal bajak. Iya. Wa qulna in ikhtitatut ta'irat. Jika penguasaan terhadap pesawat-pesawat. Wa hajazar rohain. Atau misalnya apa? Dia punya apa? Gadean-gadean yang tidak diberikan. Itu termasuk apa? Yu'addu min gutta min qat'it thariq. Odoai begal itu. Maksudnya gadean itu kalau kita sudah bayar. Gadean dibalikno, gitu loh. Lagi Beb gadeanku Beb digowo lho apa aku utang karo awake. Lah dibalekno. Wis bayar, durung. Ya mesti ae. Enggak, ini diambil gadeannya dikembalikan padahal sudah bayar. Ini begal ini. Naik pesawat. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Kadang-kadang pesawat itu ya ada juga Pak perasaan gitu itu ada. Terutama kalau pas naik pesawat Eropa misalnya gitu ya. Atau pesawat yang banyak orang Eropanya gitu. Justru sama saja. Kadang mereka takut sama pakaian kita orang. Kita pun kelihatan mereka ya takut pisan. Lah iya kan, misalnya kita orang ijenan di gunung. Pernah itu waktu itu pesawat gitu, sekitarnya tuh orang-orang Franji semuanya orang ini. Akhirnya ada yang ke kamar mandi tengah perjalanan. Anak ngelihat dia itu pikir, kok di film-film kira. Jangan-jangan iki di kamar mandi ono pistoli tahu apa. Perasaan mereka juga sama seperti itu sama kita, sama aja. Nah, bajak-bajak yang ada di pesawat sama. Apalagi itu mau lari kemana ente? Mau terjun payung.
Apalagi itu. Gitu loh. Makanya amalan yang diajarkan guru-guru kita itu sediakan diwan haddad, durul mandum itu. Yang punya mobil gitu ya. Ya kalau itu sepeda motor udah kayak endi durul mandum sak mini. Terus kayak endi ning jok, kualat kon. Mobil taruh. Naik pesawat bawa itu durul mandum itu. Maka insya Allah selamat. Itu. Paham ya? Ya di sini dapat kita ketahui bahasanya yang namanya begal itu intinya bukan harus di jalan saja. Begal itu gini, yang mengeksploitasi kemampuan seseorang. Haknya tidak diberikan. Itu begal. Secara makna ya, secara makna. Tapi dia tidak dihukumi sebagai engko dipotong tangan, bukan. Maksudnya hukumnya dia dikatakan sebagai begal. Itu loh. Wallahu a'lam.